Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa, kami rindu firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Roma 5 ayat 3-4. Roma 5 ayat 3-4 berkata, "Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Saudaraku, pohon cemara Bridgelicon adalah pohon yang dinobatkan sebagai pohon tertua di dunia. Usianya diperkirakan antara 3.000 sampai 4.000 tahun. Pada tahun 1957, ilmuwan Edmund Scalman menemukan sebatang di antaranya dan menamainya Matusaleh. Pohon cemara yang berbonggol dan sangat tua ini hampir berumur 5.000 tahun. Menurut catatan sejarah, pohon ini sudah ada pada saat rakyat Mesir membangun piramida. Itu artinya pohon ini sangat langka, sangat tua, dan mampu bertahan hidup dalam berbagai cuaca dan situasi. Pohon Bridgelicon ini, saudaraku, memang luar biasa. Ia tumbuh di pegunungan Amerika Serikat bagian barat dengan ketinggian kira-kira 3.000 sampai 3.500 meter di atas permukaan laut. Ia mampu hidup bertahan dalam segala cuaca dan situasi. Bahkan sekalipun lingkungan dan cuaca sangat buruk, ia mampu bertahan di tengah-tengah kondisi yang demikian. Entahlah suhu udara sangat dingin, angin topan yang melanda, lapisan udara yang sangat tipis sekalipun, dan bahkan curah hujan yang sangat rendah. Pohon ini mampu tetap bertahan dan menyesuaikan diri dengan segala cuaca yang ada tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana pohon ini mampu hidup hingga ribuan tahun? Ternyata dalam sebuah penyelidikan ditemukan lingkungan yang ganaslah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pohon ini mampu bertahan hidup hingga ribuan tahun lamanya. Tentu saja ini sebuah penemuan yang mencengangkan. Bagaimana cuaca yang ganas, situasi yang sulit, dan berbagai faktor yang mengerikan justru mampu membuat pohon ini bertahan hidup ribuan tahun. Ternyata saudaraku, pohon ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan segala cuaca, termasuk cuaca ekstrim sekalipun. Kemampuan beradaptasi inilah yang menyebabkan pohon ini makin hari makin kuat, makin hari akarnya makin tangguh, dan menyebabkan ia mampu bertahan sampai ribuan tahun lamanya. Belajar dari kisah pohon tersebut di atas, saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu kemudian menimbulkan pengharapan. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa segala situasi, termasuk situasi yang buruk sekalipun, sebenarnya mampu dipakai oleh Allah untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan yang tangguh, anak-anak Tuhan yang kuat, bahkan tetap memiliki pengharapan sekalipun kondisinya sangat berat. Itulah sebabnya Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Maka dapat disimpulkan, saudaraku, bahwa kemalangan adalah proses yang Allah pakai
untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup orang-orang percaya. Bahkan kesulitan sekalipun, Tuhan mampu pakai untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tahan uji dan tidak mudah menyerah oleh karena keadaan. Sebab ujian akan membuat kita semakin kuat dan semakin dimurnikan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan menginginkan kita agar setiap kita dapat bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan yang kita hadapi, berbagai-bagai penderitaan dan kesusahan hidup yang sedang kita jalani. Sebab semuanya itu bisa menghasilkan kualitas iman yang tahan uji di dalam Tuhan. Satu fakta penting yang kadang luput dari perhatian kita adalah ternyata kualitas tahan uji dari kesusahan adalah salah satu prasyarat agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan ayat firman Tuhan yang ada di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudaraku, tahan uji adalah kunci untuk kita menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Jadi bila kita tidak tahan uji, artinya kita tidak akan pernah mendapatkan mahkota kehidupan itu. Karena itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji, seperti pohon cemara, Bridge Likon. Maka apabila saat ini Anda dalam beban yang berat dan situasi sulit yang menghimpit, teruslah berjuang dan teruslah bertahan. Percayalah bahwa Allah tidak pernah membiarkan Anda mengalami ujian melampaui kekuatanmu. Anda pasti diberikan kekuatan untuk mampu menanggung semua situasi itu dan bahkan diberikan jalan keluar agar Anda mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Jadikan pencobaan itu sebagai batu loncatan untuk semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Allah, dan supaya Anda dapat mengalami kuasanya di dalam Kristus. Oleh sebab itu, tetaplah semangat, tetaplah berpengharapan, jadilah kuat di dalam Tuhan, dan percayalah, Anda tidak pernah sendirian, sebab Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk kuasa-Mu, dan kami percaya Engkau ada untuk memberikan kami kekuatan agar kami menjadi pribadi berkemenangan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya damai-Mu, sukacita-Mu memenuhi kami dan menjadikan kami orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada firman-Mu. Berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.